Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sarmila, NIM 230501500004 dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan fonem, yaitu identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Menurut Abdul Khair 2009, fonem adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan arti suatu kata. Dalam mengidentifikasi fonem, cara yang paling lazim digunakan yaitu dengan membandingkan satuan bahasa yang biasanya berupa kata yang mengandung bunyi dengan satuan bahasa yang hampir sama. Jika keduanya memiliki makna yang berbeda, maka bunyi tersebut merupakan fonem. Contohnya, pada kata lapaknya merupakan akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Masing-masing memiliki satuan-satuan yang berfungsi membedakan makna, yaitu fonem L dan fonem T. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis fonem. Jenis yang pertama yaitu bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami hambatan. Contohnya, vokal I tinggi atas depan tak bundar pada kata tadi. Selanjutnya ada vokal I tinggi bawah depan tak bundar pada kata petik. Selanjutnya ada vokal E tengah atas depan tak bundar pada kata sore. Vokal E tengah bawah depan tak bundar pada kata kakek. Vokal E tengah atas pusat tak bundar pada kata ketan. Vokal A rendah atas tak bundar pada kata kata. Vokal U tinggi atas belakang bundar pada kata saku. Vokal U tinggi bawah belakang bundar pada kata untuk. Kemudian vokal O tengah atas belakang bundar pada kata kota. Dan yang terakhir, vokal O tengah bawah belakang bundar pada kata batok. Selanjutnya kita masuk ke jenis fonem yang kedua, yaitu diftong. Fonem diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem penulisan, diftong dilambangkan oleh dua huruf vokal yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya, diftong ai atau ai pada kata sampai, di mana pada suku kata pai, vokal a dan vokal i tidak dapat dipisahkan menjadi pai. Selanjutnya, diftong au atau au pada kata kerbau, di mana pada suku kata bau, vokal a dan vokal u tidak dapat dipisahkan menjadi bau. Dan yang terakhir adalah diftong oi atau oi pada kata amboi, di mana pada suku kata boi, vokal o dan vokal i tidak dapat dipisahkan menjadi boi. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami penyumbatan ketika keluar dari paru-paru. Fonem konsonan dapat digolongkan berdasarkan 3 kriteria, yaitu yang pertama yaitu berdasarkan pita suara. Nah, penggolongan ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadi getaran pada pita suara.
Contoh fonemnya B, D, G, M, N, NY, J, Z, R, W, dan Y. Sedangkan bunyi tak bersuara adalah bunyi yang terjadi apabila pita suara terbuka lebar, sehingga tidak ada getaran yang terjadi pada pita suara. Contoh fonemnya K, P, T, F, S, dan H. Penggolongan yang kedua berdasarkan tempat artikulasi. Nah, penggolongan ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu bilabial, labiodental, laminoalveolar, dan dorsovelar. Nah, kita bahas pembagian pertama, yaitu bilabial. Bilabial adalah bunyi konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir. Contohnya bunyi B, P, dan M. Tempat artikulasi yang kedua yaitu labiodental. Nah, labiodental terjadi dengan cara merapatkan bibir bawah dengan gigi atas. Contohnya bunyi F. Selanjutnya, laminoalveolar. Laminoalveolar terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi. Contohnya bunyi Z. Pembagian berdasarkan tempat artikulasi yang terakhir yaitu dorsovelar. Dorsovelar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah dengan berdasarkan tempat artikulasi yang terakhir adalah dorsovelar. Dorsovelar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah ke langit-langit lunak. Contohnya bunyi K dan G. Penggolongan konsonan yang ketiga atau yang terakhir adalah berdasarkan cara artikulasinya. Penggolongan ini terbagi lagi menjadi 6 bagian, yaitu letupan, nasal, lateral, frikatif, afrikatif, dan getar. Bagian yang pertama yaitu letupan. Letupan merupakan bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Yang kedua yaitu nasal. Nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menutup arus udara yang keluar dari rongga mulut, tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Yang ketiga yaitu lateral. Lateral adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga udara keluar melalui sisi lidah. Yang keempat yaitu frikatif. Frikatif adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menghambat udara pada titik artikulasi, lalu dilepaskan secara frikatif. Yang kelima yaitu afrikatif. Afrikatif adalah bunyi yang dihasilkan dengan melepaskan udara yang keluar dari paru-paru secara frikatif. Dan yang terakhir yaitu getar. Bunyi getar dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkung gigi, lalu dilepaskan secepatnya, kemudian diartikulasikan lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian distribusi fonem dan realisasinya. Terlebih dahulu, kita bahas tentang distribusi fonem. Distribusi fonem merupakan letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut dengan sebuah kata atau morfem. Fonem vokal selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai puncak penyaringan pada setiap silabel. Sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian. Fonem konsonan dapat menduduki awal dan akhir, tetapi mungkin juga hanya menduduki posisi pada awal kata. Kita bahas lebih lanjut tentang distribusi fonem vokal.
Vokal A dapat menduduki semua posisi seperti yang tampak pada contoh kata ambil, taat, dan harga. Vokal I dapat menduduki semua posisi seperti yang tampak pada contoh kata indah, amin, dan tani. Vokal E dapat menduduki semua posisi seperti yang tampak pada contoh kata enak, karet, dan sate. Selanjutnya, vokal U dapat menduduki semua posisi seperti yang tampak pada contoh kata udang, sambut, dan lagu. Yang terakhir, O dapat menduduki semua posisi seperti yang tampak pada contoh kata oleh, belok, dan bakso. Selanjutnya kita bahas tentang distribusi fonem konsonan. Nah, di sini saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Yang pertama, konsonan B dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti yang tampak pada kata bumbu, timbul, dan sebab. Namun, pada posisi akhir sebagai koda, posisinya mendua, maksudnya sebagai fonem B dan dapat pula sebagai fonem P. Yang kedua yaitu konsonan P. P dapat menduduki semua posisi, baik itu posisi awal, tengah, maupun akhir, seperti yang tampak pada contoh kata pikat, lipat, dan juga tutup. Yang ketiga yaitu konsonan M. Konsonan M dapat menduduki semua posisi, baik itu posisi awal, tengah, maupun akhir, seperti yang tampak pada contoh kata makan, aman, dan dalam. Yang terakhir yaitu konsonan T. Konsonan T dapat menduduki semua posisi, baik itu posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti yang tampak pada contoh kata tapi, hati, dan juga karet. Setelah membahas selanjutnya kita membahas tentang realisasinya. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Bahasa Indonesia memiliki realisasi dalam berbagai bunyi. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Realisasi dalam wujud dari sebuah fonem itulah yang disebut dengan alofon. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sumber yang sama dari sejumlah bunyi itu merupakan fonem. Fonem dalam tata bunyi dituliskan dengan simbol garis miring, seperti yang tampak pada gambar. Sedangkan alofon, karena hakikatnya adalah bunyi, disimbolkan dengan lambang dalam kurung, seperti yang tampak pada gambar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang realisasi fonem vokal. Contoh pelafalan fonem vokal yaitu fonem vokal I dapat memiliki alofon I tinggi atas depan tak bundar seperti pada kata sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon I tinggi bawah depan tak bundar seperti pada kata lembing dan juga kambing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonem I dapat berealisasi ke dalam I tinggi atas depan tak bundar dan juga I tinggi bawah depan tak bundar dalam posisi yang tidak sama. Keduanya dapat disebut sebagai alofon dari fonem I dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu realisasi fonem konsonan. Contoh pelafalan fonem konsonan yaitu yang pertama yaitu fonem P.
Fonem P dapat berealisasi menjadi P dalam posisi onset atau bukan akhir, dan akan berealisasi menjadi P berpetik 1 pada posisi koda, seperti pada kata asap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa P dan P berpetik 1 itu merupakan realisasi dari fonem konsonan P. Yang kedua yaitu fonem K. Fonem K yang berada pada posisi awal atau onset dilambangkan dengan bunyi K seperti pada kata kaki. Akan tetapi direalisasikan secara berbeda dengan lambang bunyi glotal pada kata capek atau kakek. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa realisasi fonem K dalam contoh tersebut adalah bunyi K dan bunyi glotal, dan keduanya dapat dikatakan sebagai alofon dari fonem K. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai pengenalan fonem, yaitu identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Semoga penjelasan singkat tadi dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video ini. Terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.